SMKS Kristen 2 Tomohon merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah kejuruan yang terletak di daerah Tomohon, Sulawesi Utara. Sekolah ini dikenal sebagai pusat unggulan dalam pendidikan kejuruan yang tidak hanya fokus pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Kristen. Di era digital saat ini, dunia pendidikan mengalami transformasi yang signifikan, di mana inovasi menjadi suatu keharusan bagi para guru. Guru tidak lagi berfungsi sebagai pusat pembelajaran, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendukung siswa dalam proses pembelajaran. Jelas atau jelajah evaluasi melalui asesmen pembelajaran adalah sebuah inovasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas proses evaluasi dan asesmen dalam pendidikan. Sebelum inovasi jelas dengan asesmen sumatif diterapkan, terdapat beberapa kesenjangan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pendekatan berbasis ujian. Evaluasi berfokus pada ujian akhir atau ujian tengah semester dengan format yang kaku, seperti pilihan ganda dan esei. Penilaian ini menekankan kemampuan menghafal dan menjawab soal secara tepat. Yang kedua, penilaian yang kaku. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem angka atau huruf, di mana nilai akhir menjadi satu-satunya indikator keberhasilan siswa. Yang ketiga, minimnya umpan balik. Umpan balik yang diberikan kepada siswa seringkali terbatas dan tidak konstruktif. Penilaian biasanya hanya menekankan pada hasil akhir tanpa memberikan arahan yang jelas untuk perbaikan. Yang keempat, pengabaian aspek non-akademis. Evaluasi seringkali tidak mempertimbangkan aspek non-akademis seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan pengembangan karakter. Yang kelima, kurangnya penggunaan teknologi. Kesenjangan dalam penggunaan alat dan teknologi pendidikan dapat membatasi efektivitas pembelajaran dan asesmen. Adapun tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan praktik ini. Yang pertama, kompetensi guru. Guru masih mengandalkan metode penilaian tradisional yang sama, sehingga kurang mengeksplorasi berbagai cara untuk menilai pemahaman siswa. Yang kedua, waktu dan logistik. Pelaksanaan asesmen sumatif, terutama yang melibatkan proyek, memerlukan perencanaan waktu yang matang. Variasi keterampilan siswa. Siswa datang dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda, membuat sulit untuk merancang asesmen yang adil dan relevan. Adapun langkah-langkah untuk menerapkan asesmen sumatif. Yang pertama, menerapkan model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, saya diberkati. Kamu diberkati, semua diberkati. Ya, oke. Jadi saat ini kita akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Dan saat ini Ibu akan mengadakan kolaborasi antar guru mata pelajaran. Jadi Ibu sebagai guru informatika dan Ibu Ariske sebagai guru produktif MPLB. Oke, jadi sebelum kita lanjut, di sini ada sebuah gambar. Kira-kira gambar apakah ini? Siapa yang tahu? Saya. Oke, silakan kita lihat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya gambar yang saya amati, gambar tersebut adalah gambar sebuah surat. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk gambar. Oke, jadi Inovasi yang dilakukan dalam pembelajaran project-based learning ini yaitu kolaborasi integrasi antar guru mata pelajaran. Terima kasih atas kesempatan saya untuk membuat surat menggunakan aplikasi Microsoft Word. Terima kasih. Oke. Pembelajaran berbasis proyek ini
Pelaksanaannya melibatkan beberapa guru di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Surat resmi dan surat tidak resmi. Dalam kolaborasi ini, guru mata pelajaran program keahlian atau guru kejuruan dengan guru mata pelajaran umum membimbing, mendampingi siswa selama proses pembelajaran sampai dengan tahap penyelesaian proyek. Yang kedua, menggunakan metode asesmen sumatif, presentasi, dan wawancara. Pilihan yang pertama yaitu presentasi proyek. Evaluasi ini dilakukan pada penilaian tengah semester, semester ganjil, kenaikan kelas atau fase, dan ujian akhir sekolah. Pada kegiatan ini, siswa ditugaskan untuk membuat makalah atau laporan mengenai proyek dan membuat slide atau video materi untuk dipresentasikan. Inovasi metode penilaian yang dilaksanakan dibuat mengikuti model seperti ujian proposal atau skripsi, di mana siswa sebagai peserta ujian dan guru sebagai penguji. Di dalam penilaian ini, tidak hanya satu guru saja yang akan menjadi penguji, melainkan 2 atau 3 guru yang akan menguji, yang terdiri dari guru program keahlian dan guru mata pelajaran umum. Guru akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran yang diberikan. Adapun di akhir sesi presentasi, guru dapat memberikan kritik, saran, tanggapan, maupun pertanyaan terkait materi proyek yang dipresentasikan siswa. Pilihan yang kedua adalah wawancara. Metode wawancara ini diberikan pilihan kepada siswa yang belum siap untuk mengikuti ujian presentasi proyek dengan alasan tertentu. Dengan melaksanakan metode wawancara ini, guru sebagai penguji akan memberikan pertanyaan terkait proyek yang telah dibuat untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terkait materi. Untuk metode wawancara ini, siswa juga mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan seperti pada ujian presentasi proyek. Dengan menerapkan asesmen sumatif pada pembelajaran berbasis proyek melalui presentasi proyek individu ataupun wawancara, menghasilkan pengalaman belajar yang mendalam dan lebih bermakna. Metode ini tidak hanya menilai pemahaman akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi, refleksi, dan kemandirian siswa. Dengan inovasi ini, sudah terlihat peningkatan motivasi, kepercayaan diri, dan kemampuan berpikir kritis yang semuanya penting untuk kesuksesan siswa di masa depan. Oke, terima kasih. Jadi setelah saya melihat atau mendengarkan paparan materi dari Ibu Miriam Sulu tentang asesmen pembelajaran, jadi saya lebih mengerti dan lebih memahami bagaimana asesmen pembelajaran yang nantinya di dalam kelas. Jadi kedepannya saya akan menerapkan itu di dalam kelas dalam proses asesmen pembelajaran agar lebih baik lagi. Terima kasih.